Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya tanpa terasa kita hari ini sudah berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat mulia, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, Ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada engkau atau kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh diberkahi, bulan yang penuh berkah, di mana keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak. Betapa tidak Ramadan, Allah SWT sebutkan berkah-berkahnya oleh Nabi SAW. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Di antara keberkahan pertama dari bulan Ramadan adalah Allah SWT mewajibkan puasa pada bulan tersebut. Ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat unik, yang Allah SWT sebutkan dalam hadis qudsi, was-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasinya. Aku yang berikan pahala langsung, kata Allah SWT. Maka ini puasa adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Allah SWT katakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan bagi anda berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum anda agar kalian bertakwa. Ibadah puasa diwajibkan bagi orang beriman, di mana Allah SWT memanggil dalam ayat ini orang-orang yang beriman. Kemudian tujuan dari puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian di antara keistimewaan bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan adalah Nabi SAW mengatakan tuftahu abwaabul jinan, di mana Allah SWT membukakan pintu-pintu surga pada bulan Ramadan. Itu tidak dibukakan kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Ini salah satu keberkahan dari bulan Ramadan. Wa tughlaqu abwaabun niran, kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Allah SWT menutup pintu-pintu neraka pada bulan Ramadan. Ini salah satu keberkahan dari bulan Ramadan yang mulia ini. Wa suffidat asyayatin, kemudian Allah SWT membelenggu syaitan yang durjana. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, kemudian di antara keberkahan bulan Ramadan yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan ini ada satu malam yang lebih hebat, lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu sebagaimana Allah sebutkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, apa artinya Lailatul Qadar? Yaitu malam yang mulia, yang penuh keberkahan, yang kalau kita beribadah di malam tersebut, ibadah yang kita lakukan pada malam itu, salat kita, zikir kita, doa kita, baca Al-Quran kita, dan yang lainnya yang kita lakukan pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih. Ini merupakan nilai yang sangat besar, yang tentunya kita belum tentu bisa hidup dengan umur seperti itu. Kalau kita mendengar Nabi SAW bersabda bahwasanya a'mar ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku adalah antara 60 sampai 70 saja. Tapi kalau kita beramal di malam bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada 83 tahun. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah SWT, ini merupakan sebuah keutamaan yang sangat besar. Peluang beramal yang tidak boleh kita tinggalkan begitu saja. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ya baghiya al-khair aqbil. Wahai orang-orang yang dia ingin mencari kebaikan, ingin mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, aqbil, bersegera. Bersegera untuk beramal di bulan Ramadan. Mari kita beramal di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Apa amalan yang bisa kita lakukan? Tentunya pertama tentunya ibadah puasa itu sendiri. Bagaimana kita meningkatkan puasa kita, meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Tidak hanya kita mempuasakan
perut kita dari lapar dan haus, tapi juga kita mempuasakan mata kita untuk tidak melihat yang diharamkan oleh Allah, mempuasakan telinga kita untuk tidak mendengar hal yang dilarang oleh Allah SWT, dan mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Nabi SAW mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang dia puasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasa tersebut nilai, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Na'udzubillah. Ini sebuah hal yang sangat ironis dan menyedihkan ketika kita berpuasa tapi tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Kita hanya dapat lapar dan haus, tidak ada nilai. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, mari kita meningkatkan ibadah puasa kita, kualitas puasa kita. Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang dia berpuasa dengan penuh keimanan kepada Allah SWT, wahtisaban, ikhlas kepada Allah, berharap pahala dari Allah semata, maka Allah ampunkan dosanya yang sudah berlalu. Kemudian mari kita juga meningkatkan ibadah salat kita, salat yang 5 waktu berjamaah di masjid, kemudian salat tarawih bersama imam di masjid. Nabi SAW mengatakan, man qama ma'al imam kutiba lahu qiyamul lailah. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu ajra lailahu. Dalam riwayat lain Nabi SAW juga mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang dia salat bersama imam, maka seolah-olah dia salat seperti semalam penuh. Siapa yang salat bersama imam qiyamul lail karena mengharapkan iman dan pahala dari Allah, Allah ampuni dosanya. Maka kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah SWT, maka kita berpuasa karena Allah SWT, dan kemudian kita salat malam bersama imam juga karena ingin mengharapkan pahala dari Allah SWT. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, kemudian juga Ramadan ini identik dengan Al-Quran. Allah SWT katakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah SWT menurunkan di bulan Ramadan ini Al-Quran. Maka mari kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Bagaimana kita lebih banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, membaca makna dan tafsir Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Kemudian juga mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak sedekah. Salah satunya memberikan berbuka buat orang yang berpuasa. Nabi SAW mengatakan, man fattara sha'iman falahu ajru sha'im min ghairi ayyanqusu min ujurihi syai'a. Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan berbuka buat orang yang berpuasa, maka bagi dia pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya tentunya kita hidupkan di bulan Ramadan ini. Yang Nabi tadi katakan, ya baghiya al-khair aqbil. Wahai orang-orang yang ingin kebaikan, maka bersegera, cepat beramal. Dan yang terakhir, amalan yang mesti kita menghidupkannya di bulan Ramadan ini adalah dengan beriktikaf di 10 malam terakhir. Yang mana Aisyah, ibunda kita, mengatakan, karena Rasulullah SAW idza dakhalahul ashar ay ashrul awakhir syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi SAW ketika sudah masuk 10 hari terakhir, maka beliau mengencangkan sarungnya. Kata para ulama, beliau bersungguh-sungguh beribadah, kemudian menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah SWT, kemudian membangunkan keluarganya. Dengan kita beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang Allah sebutkan tadi, khairum min alfi syahr. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Itu dengan kita menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, karena Lailatul Qadar ada di salah satu malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya baghiya asyar aqsir. Wahai orang-orang yang mereka menginginkan atau dia sedang jatuh dalam perbuatan dosa, maksiat dan kelalaian, berhentilah. Kalau kita sedang berada dalam perbuatan dosa, berhenti. Kalau kita berada dalam kelalaian dari mengingat Allah SWT, maka berhentilah kita. Karena sungguh dengan kedatangan bulan Ramadan ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita bersegera menuju
ampunan Allah SWT, bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. Tentunya kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung dan tidak ingin menjadi orang yang merugi. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, yaitu adalah doa Jibril alaihissalam, di mana Rasulullah SAW mengaminkan yang salah satunya, yaitu raghima anfum ri'in atau syaqi abdun man adrakahu Ramadan thumman salaka minhu wa lam yughfarlah. Celaka seorang hamba atau tidak beruntung seorang hamba ketika dia mendapati Ramadan, kemudian Ramadan pergi begitu saja, meninggalkan dia, kemudian dia tidak diampuni oleh Allah SWT karena dia tidak maksimal dalam Ramadan. Kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita semua bersegera menuju ampunan Allah SWT, bersegera memaksimalkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mumpung kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Mungkin ada saudara kita yang tidak sehat. Mungkin ada saudara kita yang sudah mendahului kita. Tapi kita alhamdulillah hari ini diberikan nikmat kesehatan, nikmat hidup oleh Allah SWT. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita belum tentu bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Terakhir kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, taufik, kekuatan oleh Allah SWT untuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan menjadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dan tetap kita berdoa mudah-mudahan bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.